Baik, untuk materi pertama yaitu tentang api unggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Andriani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang api unggun. Kepada semuanya, mohon disimak dengan baik. Terima kasih. Api unggun. Api unggun itu berasal dari dua kata, yaitu api dan unggun. Api mempunyai kesamaan kata dengan agni, geni, bromo, dan latu. Kemudian unggun. Unggun itu adalah tumpukan kayu atau onggokan kayu atau timbunan kayu. Nah, jadi api unggun adalah api yang dibuat atau dinyalakan pada timbunan kayu agar nyalanya lebih terang dan hangatnya lebih meluas. Api unggun juga adalah api di luar ruangan yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, kumpulan dahan, jerami, ranting, atau dedaunan kering. Nah, pada pramuka atau pencinta alam atau peminat kegiatan alam bebas itu sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri sebagai isyarat keadaan bahaya, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Nah, bentuk api unggun juga bermacam-macam. Di sini salah satunya yaitu yang pertama itu bentuk piramida segitiga, yang mana bentuk ini paling sering digunakan dalam acara perkemahan. Nah, cara membuatnya yang pertama, kayu disusun membentuk segitiga sama sisi dan semakin ke atas itu segitiganya semakin kecil. Nah, di tengahnya itu pasti ada rongga. Rongga tersebut kemudian dimasukkan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti jerami, sekam, atau dedaunan kering, kemudian disiram minyak tanah lalu dibakar. Bentuk ini membutuhkan awat atau bendrat untuk menjaga agar tumpukan kayu tidak roboh. Dan yang kedua ada bentuk pagoda roboh. Menurut saya jenis ini paling mudah dibuat karena cara membuatnya yaitu dengan kayu kering ditetapkan di tanah, kemudian ujung-ujungnya bertemu di tengah sehingga pangkalannya membentuk lingkaran. Nah, supaya ujungnya cepat terbakar, di tempat pertemuan tersebut dapat dibuat lubang dan diberi bahan bakar yang mudah terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Utami Soleha. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk api unggun dan makna yang terkandung dalam api unggun. 3. Bentuk pagoda tegak. Jenis api unggun pagoda tegak ini adalah api unggun campuran. Kayu yang digunakan pada penyusunan api unggun ini terdiri dari kayu kering dan kayu basah. Kayu yang masih basah berfungsi sebagai gawang atau tiang penyangga. Kayu yang kering disenderkan. Kayu disenderkan pada gawang, misalnya kayu atau bambu basah. Di dalam rongga antar kayu diletakkan bahan bakar yang mudah terbakar. Cara menyalakannya yaitu dengan cara menaruh serabut atau benda yang mudah terbakar pada rongga tumpukan kayu tersebut, kemudian nyalakan. Yang keempat yaitu bentuk kursi. Bentuk api unggun yang terakhir adalah jenis kursi. Caranya yaitu dua kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Makna yang terkandung dalam api unggun adalah api yang berkobar menyala, melambangkan semangat yang membara. Panasnya api melambangkan kekuatan, dan cahaya melambangkan petunjuk persatuan dan persaudaraan. Selain itu juga terdapat nilai pendidikan dari api unggun. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Memupuk kerjasama atau gotong royong. 3. Menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. 4. Membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. 5. Mengembangkan bakat dan kreativitas. 6. Memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang panorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajmi Paujan.
Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan materi tentang panorama. Kepada teman-teman, mohon disimak ya materi dari saya. Panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan, yaitu menggambar medan alam dalam bentuk sketsa yang menunjukkan suatu daerah atau sudut pandang tertentu. Panorama juga berguna untuk melukis situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu. Ketika kita kembali lagi ke daerah tersebut, jadi akan ada banyaklah perubahan-perubahan yang telah terjadi. Namun membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa. Ada juga alat-alat yang harus disediakan ketika kita ingin menggambar medan alam atau bisa disebut panorama, yaitu pertama kertas. Jelas kan harus ada tuh kertas, pensil, penggaris, ballpoint, dan lain-lain. Untuk alat gambar sama aja. Cara membuatnya yaitu yang pertama yang saya ketahui, cari arah sebagaimana yang ditugaskan dengan menggunakan kompas bidik. Biasanya dalam kisaran derajat, misalnya antara 150 derajat sampai dengan 210 derajat. Jika arah hanya diberikan satu sudut, semisal 140 derajat, arah dibuat dengan patokan ditambah 30% dan dikurangi 30% sehingga menjadi 140 derajat ditambah 3 derajat yang hasilnya 170 derajat. Yang kedua, bidik dengan kompas arah satu benda atau lebih yang dapat dilihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah dalam derajat titik pusat tersebut. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak boleh melebihi arah yang ditentukan. Yang ketiga, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak, berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang-orang tidak perlu digambar. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan. 1. Objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. 2. Objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Pada bagian atas pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Bagi bagian bawah gambar menjadi 3 bagian dan pada masing-masing bagian tuliskan. Yang pertama, bagian pertama tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling, perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir ranting, dan lain-lain. Yang kedua, bagian tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan, sketsa, pemandangan, arah, titik, pusat, dan keadaan cuaca. Yang ketiga, tuliskan keterangan gambaran untuk masing-masing arsiran biar tidak ketukar, jadi setiap gambar tuh tahu ini tuh apa. Yang ketiga, gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak, berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang-orang tidak perlu digambar. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan. 1. Objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. 2. Objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Pada bagian atas pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara.
Bagi bagian bawah gambar menjadi 3 bagian dan pada masing-masing bagian tuliskan. Yang pertama, bagian pertama tuh tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling, perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir ranting, dan lain-lain. Yang kedua, bagian tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan, sketsa, pemandangan, arah, titik, pusat, dan keadaan cuaca. Yang ketiga, tuliskan keterangan gambaran untuk masing-masing arsiran biar tidak ketukar, jadi setiap gambar tuh tahu ini tuh apa. Materi selanjutnya yaitu tentang tanda medan. Saya Dinda Tiara Kartika akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu ada tanda medan. Tanda medan merupakan simbol-simbol atau gambar-gambar yang melambangkan situasi atau kondisi pada sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping atau pemetaan, seperti peta perjalanan dan peta pita, yang digunakan sebagai petunjuk keadaan di kanan dan kiri jalan. Selain itu, ada juga peta lapangan dan lokasi, yang digunakan sebagai penanda kondisi dan situasi medan yang tergambar pada peta. Scouting skill dalam pembuatan tanda medan menggunakan gambar-gambar atau simbol yang sederhana, mudah dibuat, dan umum diketahui oleh orang lain. Sehingga saat melakukan perjalanan, orang akan mudah membacanya dan akan langsung memahami simbol-simbol tersebut. Di sini ada contoh tanda medan yang sering digunakan di kepramukaan, yaitu ada masjid, gereja, pura, wihara, sekolah atau bangunan pemerintah, rumah, kuburan Islam, kuburan Kristen, kuburan Cina, ladang, sawah, hutan, pohon jati, pohon pinus, pohon kelapa, pohon, rumpun bambu, padang rumput, semak-semak, tenda atau kemah, rumah sakit atau puskesmas, lapangan terbang atau bandara, pelabuhan laut, stasiun bus atau terminal, stasiun kereta, ada jalan, jembatan, rel atau jalan kereta api, sungai, rawa-rawa, danau atau waduk, ada sumur air dan sumber atau mata air. Saya Silvia Kanufitri izin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dinda Tiara mengenai tanda medan. Tanda medan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tanda-tanda medan asli, yaitu benda-benda yang asli dari bagian bumi dan terjadi karena proses alamiah. Yang kedua adalah tanda-tanda medan buatan, yaitu benda-benda yang tidak asli, bagian dari bumi, dan merupakan hasil karya dari manusia. Yang ketiga adalah titik tanda, yaitu benda-benda yang ada di atas permukaan bumi yang merupakan bagian asli dan tidak asli dari bumi, tetapi mudah dikenali karena bentuknya yang berbeda-beda. Dan juga ada beberapa tanda medan yang umum dan sering digunakan di lapangan saat navigasi. Yang pertama adalah puncak gunung atau bukit, yang kedua adalah sungai, yang ketiga adalah kelokan jalan atau jembatan, dan yang keempat adalah teluk atau pulau-pulau kecil. Contoh pengaplikasian tanda medan yang pertama adalah pada peta pita. Nah, peta pita ini adalah gambaran daerah atau wilayah yang dilewati pada suatu perjalanan atau penjelajahan yang berbentuk gulungan kertas seperti pita. Pada contoh peta pita, kita bisa melihat ada beberapa kolom, di mana kolom ini menunjukkan nomor, waktu, arah, jarak, kiri rute, dan kanan rute. Kita ambil contoh pada nomor 4, dengan waktu 10 lebih 5 menit, arah 345 derajat, jarak 50 meter, dan kiri rute terdapat simbol tanda medan, di mana ini bermaksud menunjukkan pada pukul 10 lebih 5 menit dengan arah 345 derajat dan jarak 50 meter terdapat pada kiri rute ada bangunan sekolah, rumah beribadah Kristen atau gereja, dan rumah sakit. Nah, pada contoh kedua adalah peta perjalanan.
Peta perjalanan ini adalah turunan dari peta pita, yang mana dimaksudkan untuk lebih memudahkan kita untuk mengetahui rute, posisi, dan arah yang kita lewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan. Nah, contohnya di sini ada tertulis data nomor 1 di peta pita, di mana pada arah 100 derajat dengan jarak 165 meter pada rute kanan terdapat pohon beringin. Nah, yang terakhir itu adalah contoh peta lapangan, di mana peta ini itu adalah gambaran untuk menunjukkan denah atau posisi tetapi tidak terlalu mendetail. Nah, pada gambar ini terdapat beberapa tanda medan yang sudah disebar pada peta lapangan. Nah, bisa kita jabarkan pada titik B menuju titik C itu adalah arah 80 derajat. Pada kiri rute terdapat tanda medan yang menunjukkan sawah. Itu berarti dari titik B menuju titik C dengan arah 80 derajat, pada kiri rute terdapat sawah. Begitu pula selanjutnya. Pada titik C menuju titik D dengan arah 170 derajat, pada kanan rute terdapat pohon kelapa dan di depannya pada kanan rute terdapat rumput-rumputan. Lalu pada titik D menuju titik E dengan arah 265 derajat, pada kiri rute terdapat pohon kelapa. Di depannya lagi, pada kanan rute terdapat genangan air atau kolam. Nah, pada titik E ke titik A dengan arah 38 derajat, pada kiri rute terdapat simbol pohon kelapa. Seperti itu, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanda jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Maisari dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang tanda jejak yang menunjukkan keadaan atau situasi. Baik, sebelum kita ke contohnya, saya akan memaparkan sedikit pengertian tentang tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah jalan atau bahkan hal-hal lain tentang kejadian atau suatu peristiwa. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam kegiatan alam seperti pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan alam lainnya. Di dalam kepramukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat suatu tanda jejak, kita dapat menggunakan batu, kayu, ranting, dan rumput, dan berbagai macam jenis benda lainnya. Selanjutnya saya akan mencontohkan gambar tanda jejak yang menunjukkan keadaan atau situasi. Contoh yang pertama yaitu ada jika kita menemukan tanda jejak yang berbentuk silang atau kali, itu artinya kita jangan melewati jalan tersebut. Contohnya seperti ini. Contoh gambar yang kedua yaitu apabila kita menemukan tanda jejak yang berbentuk bulat dan di tengahnya terdapat bulatan kecil, itu artinya saya sudah kembali atau pulang. Contohnya seperti ini. Contoh gambar yang ketiga, jika kita menemukan tanda jejak yang berbentuk huruf Y, itu artinya hati-hati terikat dengan rumput. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh yang keempat yaitu apabila kita menemukan tanda jejak yang berbentuk love mengarah ke atas, itu artinya jalan itu buruk. Contoh yang kelima, jika kita menemukan tanda jejak 3 buah bambu berdiri tegak, itu artinya dalam keadaan bahaya. Contohnya seperti ini. Contoh yang keenam, jika kalian menemukan tanda jejak yang berbentuk love yang terbalik mengarah ke bawah, itu artinya jalan tersebut baik. Contoh yang ketujuh, jika kita menemukan tanda jejak berbentuk persegi panjang dan di tengahnya terdapat bulatan kecil, itu artinya bahaya dan harus ditolong. Contoh yang ke-8, jika kita menemukan tanda jejak berbentuk 2 arah tanda panah, itu artinya kita harus kembali.
Dan yang terakhir, jika kita menemukan tanda jejak yang berbentuk persegi panjang dan di tengahnya terdapat persegi panjang lagi, itu artinya kita harus menunggu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widhi Pudigawati akan memaparkan materi tentang tanda jejak, yaitu tanda jejak yang menentukan arah jalan. Yang pertama, apabila kita menemukan tanda jejak yang berdiri tegak, itu artinya jalan terus, seperti ini. Jika kita menemukan tanda jejak yang berbentuk huruf Y, satu berdiri dan di tengahnya terdapat ranting yang panjang, itu artinya sudah dekat 1 km lagi. Ini. Apabila kita menemukan tanda jejak yang berbentuk huruf V terbalik, itu artinya jalan ke arah sudut ranting. Ini. Apabila kita menemukan tanda jejak seperti ini, yaitu dengan 3 buah batu ditumpuk, itu artinya akan ada bahaya. Jika kita menemukan tanda jejak dengan persegi, namun di tengah-tengahnya terdapat angka 5 dan terdapat juga tanda panah, itu artinya 5 langkah lagi akan ada surat, seperti ini. Apabila kita menemukan tanda jejak berbentuk segitiga, itu artinya ada perkemahan. Apabila kita menemukan tanda jejak menyerupai huruf 2Y berarti dan ranting pohon yang panjang, itu artinya 2 km lagi, seperti ini. Jika kita menemukan tanda jejak berbentuk tanda panah, itu artinya kita harus mengikuti jalan tersebut sesuai dengan arah tanda panah berikut ini. Apabila kita menemukan tanda panah berbentuk huruf 6 terbalik atau angka 9 terbalik, itu artinya kembali ke tempat semula. Apabila kita menemukan tanda jejak dengan 2 buah batu ditumpuk, itu artinya kita harus jalan terus. Apabila kita menemukan tanda jejak dengan 3 buah batu yang mengarah ke kanan, itu artinya jalan ke kanan. Apabila kita menemukan tanda jejak dari ranting pohon yang berbentuk huruf Y namun mengarah ke kanan, itu artinya kita harus jalan ke kanan. Dan terakhir, apabila kita menemukan tanda jejak berbentuk huruf Y dan mengarah ke arah kiri, itu artinya kita harus berjalan ke arah kiri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang white game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Siti Nurkhalija dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu menjelaskan tentang white game. White game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang luas, diikuti oleh 2 atau lebih tim atau regu, di mana tim atau regu ini bersaing untuk memenangkan pertandingan yang ada dalam white game tersebut. Namun, pertandingan tersebut dilaksanakan secara sportif dan tidak saling menjatuhkan antara tim satu dengan tim yang lain. Dan sebaiknya, pertandingan tersebut dilaksanakan dengan agenda yang tersusun, di antaranya memiliki tema atau cerita, menjadi kegiatan yang menyenangkan, meningkatkan keterampilan dalam menyusun perencanaan, dan yang terakhir, meningkatkan daya tahan fisik. Adapun tujuan white game ini memiliki beberapa target, di antaranya yang pertama untuk mencapai puncak tertentu sebagai puncak permainan, yang kedua untuk mendapatkan objek, yang ketiga untuk mendapatkan informasi tertentu, yang keempat untuk bersaing dengan tim lawan, yang kelima untuk mencapai target dan mencapai tantangan yang diberikan. Instruksi dalam white game itu harus mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, jadi harus bersifat jelas dan lengkap. Dalam perorganisasian tim peserta, jumlah tim tidak ada batasan, jadi sebuah tim dibagi menjadi ketua dan anggota, dan tim harus mampu mengalahkan lawan-lawannya di akhir babak permainan.
Adapun untuk penilaiannya dalam With Game dinilai dalam beberapa aspek, diantaranya jumlah anggota tim, lawan yang tereliminasi, jumlah item yang dikumpulkan, lama waktu bermain, dan yang terakhir mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, lokasi dan rute dilaksanakan di lapangan terbuka, dan lokasi maupun luas With Game harus tergantung jumlah pesertanya. Lokasinya harus seizin yang berwenang untuk memperlancar pelaksanaan, dan upayakan panitia melakukan survei yang mendalam dan akurat terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Penyusunan tema, adanya tema dan alur cerita merupakan ciri antara With Game dan kegiatan permainan lain. Tema dan alur ini sangat penting dalam With Game karena sebagai acuan materi dan pembentukan suasana permainan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.